Pemerintah Indonesia masih terus mengirimkan berbagai bantuan ke bumi Palestina. Rumah sakit Indonesia yang sempat hancur juga akan kembali dibangun. Infrastruktur kesehatan ini akan digunakan untuk menyambut warga Palestina di Gaza Utara. Selain itu, pemerintah Indonesia juga baru saja mengirimkan 45 truk kontainer ke negeri para nabi. Puluhan kendaraan ini akan membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza. Bagaimanakah dukungan besar pemerintah Indonesia ke Palestina? Dibangunnya kembali Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Indonesia sempat membangun fasilitas rumah sakit di Gaza Utara pada 2011 silam. Bangunan ini merupakan simbol nyata dukungan Indonesia terhadap negeri para nabi. Rumah sakit ini sudah menyelamatkan banyak nyawa yang terluka akibat serangan Israel. Bahkan bangunan kesehatan ini juga digunakan untuk berlindung dari kejahatan negara Zionis. Namun rumah sakit ini akhirnya hancur lebur saat dihantam serangan Israel pada Oktober 2024 lalu. Rumah sakit Indonesia merupakan rumah sakit terbesar di Gaza Utara, sehingga banyak korban luka-luka maupun gugur dilarikan ke sini, ungkap Fikri Rofiul Haq dikutip dari Antara News. Para relawan Indonesia berencana membangun ulang rumah sakit tersebut. Rencana ini digaungkan untuk menyambut kepulangan warga Palestina ke Gaza Utara. Bahkan rencana mulia ini mendapatkan sambutan positif dari media Timur Tengah. Sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Jakarta telah berkomitmen untuk membangun kembali Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara ketika warga Palestina mulai kembali ke daerah tersebut pada hari Senin, tulis media Arab News. Kirimkan 45 kontainer bantuan ke Gaza. Palestina selalu dibuat terharu dengan bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia. Sudah nggak terhitung berapa sering bangsa Nusantara menjadi pelipur lara bagi bumi para nabi. Terbaru ada Basnas RI yang mengirimkan 45 truk kontainer berisi kebutuhan pokok. Antara lain ada beras, kacang, keju, tuna kaleng, biskuit, air mineral, tepung, saus, kurma, dan banyak lagi. Sejumlah paket bantuan kemanusiaan ini sudah tiba dengan selamat melalui jalur Rafah. Alhamdulillah atas doa dan dukungan masyarakat Indonesia, 45 truk kontainer bantuan kemanusiaan dari Basnas berhasil masuk ke Gaza. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan, ucap Nur Ahmad selaku Ketua Basnas. Aksi mulia pemerintah Indonesia ini pun nggak lepas dari dukungan pemerintah Mesir dan Yordania. Pasalnya, dua negara sahabat tetangga Palestina ini memfasilitasi penyaluran bantuan. Negeri piramida sendiri sejak awal menggagas bantuan kemanusiaan besar-besaran. Mesir mengirimkan 305 truk dan 11 ambulans yang berisi paket lengkap untuk kebutuhan bumi Gaza. Tindakan terpuji negara pimpinan Abdul Fattah As-Sisi ini pun diikuti oleh banyak negara muslim, termasuk Indonesia yang turut melengkapi kebutuhan di bidang spiritual. Lewat Dewan Masjid Indonesia, pemerintah tengah menggalang dana untuk membangun 10 masjid di Gaza. Nantinya rumah ibadah ini bakal dibangun secara permanen di sejumlah titik. Dapatkan keripik sale pisang 500 gram cuma 30 ribuan, cek link di bawah ini ya. Mengecam keras serangan Israel di tepi barat. Meski gencatan senjata sudah berjalan, Israel masih terus berusaha mengganggu Palestina. Terbaru, negara Zionis ini meluncurkan serangan brutal ke wilayah tepi barat. Alhasil, tindakan jahat Israel ini menyebabkan 10 warga negeri para nabi harus gugur. Bahkan serangan mengerikan ini sampai membuat 2 pejuang Hamas ikut kehilangan nyawa. Serangan baru Israel di tepi barat ini diduga muncul karena kebijakan Donald Trump. Pasalnya, Presiden ke-47 Amerika Serikat ini sudah mencabut sanksi berat untuk pemukim ilegal Israel di sana. Alhasil, warga Zionis bisa kembali bebas mengganggu kenyamanan rakyat Palestina. Padahal penduduk ilegal Israel sempat mendapat hukuman keras di era Joe Biden. Serangan jahat Israel di tepi barat langsung bikin pemerintah Indonesia marah besar. Indonesia mengutuk operasi militer besar-besaran yang dilakukan Israel terhadap masyarakat Palestina di Jenin, tepi barat. Eskalasi ini membahayakan prospek proses perdamaian pasca kesepakatan gencatan senjata di Gaza, tulis Kementerian Luar Negeri RI.
Berbeda dengan Israel, pemerintah Palestina justru sangat menghormati gencatan senjata. Buktinya Hamas sudah melepaskan 8 sandera tambahan. Para tawanan juga dibebaskan dalam keadaan sehat tanpa rasa trauma sedikit pun. Semangat Indonesia mendukung Palestina diikuti Malaysia. Prabowo Subianto juga semakin tegas mendukung kedaulatan rakyat Palestina. Sang presiden baru saja mengajak pemerintah Malaysia untuk mengawal penuh kedamaian bumi para nabi. Dalam pidatonya, Prabowo optimis Indonesia dan negeri jiran selalu sepakat mendukung Palestina. Saya kira itu yang penting, masalah Palestina. Kita berada di satu garis. Kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Dan kita sangat tegas bahwa the only solution is a two-state solution. Itu pun yang kita selalu sampaikan, ujar Prabowo. Politikus Partai Gerindra ini juga mendukung penuh gencatan senjata terus bertahan. Kita terima dengan baik gencatan senjata yang sekarang, tentunya kita berharap gencatan senjata ini akan bertahan. Tambah Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Konsistensi Prabowo membela Palestina bikin Malaysia juga nggak mau kalah. Anwar Ibrahim dengan tegas mengatakan negeri jiran nggak sudi mengakui kedaulatan Israel. Dalam konteks sistem internasional, sebagian mengatakan de facto dan sebagian mengatakan de jure. Israel ada sebagai negara dalam konteks keanggotaan di PBB, tapi kami masih menolak pengakuan resmi negara itu, tegas Perdana Menteri ke-10 tersebut. Semangat solidaritas tersebut juga disampaikan oleh Menteri Agama Malaysia, Dato' Naim Mohtar. Kami akan membentuk komite khusus yang berkolaborasi dengan otoritas negara Islam dan mitra strategis untuk meningkatkan kerjasama masyarakat luas dalam rekonstruksi Gaza, ujar Senator kelahiran Selangor tersebut. Mahasiswi Palestina bilang terima kasih ke Prabowo Subianto. Dukungan besar Prabowo Subianto ternyata sudah diakui oleh warga Palestina. Seorang mahasiswi asal bumi para nabi berterima kasih langsung kepada RI1. Mahasiswi bernama Jana Abu Salha ini mendapat beasiswa kedokteran di Universitas Pertahanan. Alhasil Jana bisa berkuliah secara gratis di Indonesia berkat kemuliaan hati Prabowo. Mewakili rakyat Palestina, sang mahasiswi mengaku terkesan dengan perhatian pemerintah Indonesia. Saya terkesan dengan kontribusi pemerintah Indonesia kepada kami. Contohnya, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar secara gratis di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih Indonesia dan terima kasih Bapak Prabowo Subianto, ujar Jana dengan penuh rasa syukur. Jana menambahkan bahwa bantuan ini telah mewujudkan impian banyak anak Palestina. Ini adalah bentuk dukungan nyata yang memberikan harapan bagi semua generasi muda Palestina. Mereka itu menghadapi keterbatasan kesempatan pendidikan dan hak asasi manusia secara umum. Atas nama rakyat Palestina, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia. Tambahnya, kepedulian Prabowo kepada rakyat Palestina nggak cuma dirasakan oleh Jana. Pasalnya ada 22 mahasiswa Palestina lain yang juga menerima beasiswa serupa. Program ini telah dirancang sejak Prabowo menjabat sebagai Menhan dan telah berjalan sejak tahun 2023. Kebijakan tersebut hadir sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam mendukung Palestina. Dapatkan paket cuci sepatu lengkap isi tas, sabun hingga pembersih sepatu cuma 100 ribuan. Cek link di bawah ini ya. Dengan dukungan besar yang diberikan Indonesia, akankah rakyat Palestina bisa terbebas dari kejahatan Israel?